Baik pemirsa yang baik hati, di mana-mana Anda bisa memantau absen 21 dan di mana-mana absen 21 bisa Anda pantau. Kali ini saya akan storytelling tentang the true story bagaimana raket bisa rusak ya. Ini berapa penyebab menurut pengalaman ya. Jadi saya bukan ahli dan juga bukan menguasai secara teknis maupun secara produk knowledge dari raket, tapi ini berdasarkan apa yang saya alami. Kenapa raket rusak? Jadi ketika anak usia dini latihan tiap hari di sebuah tempat latihan atau PB, itu biasanya 1 minggu senar itu sudah putus ya. Itu hampir rutin, jadi seminggu atau seminggu lebih ya, tahan 2 minggu itu udah pol. Jadi raketnya harus lebih dari 1 untuk ganti ketika senar putus. Nah, penyebab rata-rata dari rusaknya raket adalah yang pertama, ini raket terdiri dari frame utamanya ya, ini framenya. Kemudian dalam frame ini ada mata itik ini yang hitam bulat untuk masuknya senar. Ini namanya mata itik. Ini tidak boleh rusak pemirsa. Jadi kalau rusak dia akan menggores senar, sementara senar ini mudah putus ketika tergores. Jadi salah satu yang menjadi penyebab utama senar raket putus adalah rusaknya mata itik dari salah satu titik, karena titiknya banyak sekali ini. Ini mata itiknya. Jadi kalau pas setting senar baru, ke tukangnya suruh ngecek apakah mata itiknya ada yang rusak. Kalau aman berarti aman. Kemudian penyebab yang kedua adalah jenis senarnya, karena senar adalah memiliki merek branded yang kualitasnya dan karakternya beda-beda, dan ini kita harus paham ya, memahami dari trial and error, karena kita sering pakai beberapa merek misalnya karakternya seperti ini dan seterusnya. Itu. Kemudian berikutnya adalah tarikan senarnya. Jadi ketika raket di senar seperti ini tarikannya ada skalanya, mau berapa dan seterusnya. Nah, itu harus disesuaikan dengan power dari pemegang raket yang memukul. Jadi kalau tarikannya kencang, ini pukulannya keras, maka ini akan mudah putus pemirsa. Jadi yang harus diperhatikan adalah satu, mata itik, yang kedua adalah tarikan senarnya skalanya berapa. Biasanya kalau anak usia dini dia sudah tahu dan nyaman dengan tarikan tertentu, dia akan memilih sendiri tarikannya segini, pakainya senar ini dan seterusnya, karena sudah nyaman gitu ya. Ini kemudian berikutnya, ketika terjadi senar putus, jadi frame bisa patah itu karena kebanyakan karena ini. Jadi ketika senar putus, ini teman-teman lihat ya, ini senarnya ini saya bakar ini sehingga senarnya putus. Nah, ini ketika senar putus, maka frame sudah tidak menanggung beban dari tarikan senar yang kencang, apalagi tarikan tinggi misalnya. Maka ketika salah satu sisi tidak kuat, dia akan rusak atau bengkok. Nah, contohnya yang ini, yang lining ini tidak, waktu itu saya putus tidak saya gunting, karena maksud saya adalah mau saya lolos ini sudah saya kendorkan sebenarnya, tapi sisi yang mendatar atau horizontal. Maksud saya besok mau saya sambung di tukang setting senarnya biar tidak boros, tapi lupa tidak segera keesokan harinya. Nah, begitu dibuka ternyata sudah bengkok. Jadi teman-teman, untuk yang sering main badminton sebaiknya bawa gunting. Jadi kalau putus ini digunting, kalau tidak dibakar pakai korek juga tidak apa-apa. Yang penting framenya sudah tidak menanggung
beban tarikan dari senarnya yang tidak imbang itu yang bikin ini. Jadi ini tarikannya kuat, sementara sebelah sini tidak, atau sini dan seterusnya. Itu yang membuat frame patah, selain dia berbenturan dengan benda keras. Yang terjadi di PB rata-rata framenya patah adalah karena tidak dipotong atau dibakar senar ketika senarnya putus. Ini penyebab utama. Jadi selain biaya bulanan ketika anak latihan badminton di PB, itu ada biaya yang mesti rutin, itu adalah untuk biaya senar putus. Minggu, 2 minggu rutin ya. 3 minggu kalau yang bagus itu bisa sampai 3 minggu, 1 bulan itu tidak putus. Tapi kalau sudah masuk usia dini pratama, utama maksud saya, kalau pratama jarang putus ya, madya kemudian utama, pukulannya seiring dengan powernya yang nambah meningkat bagus, biasanya gampang putus. Baik, demikian storytelling true story dari penyebab senar putus, frame patah yang kami alami. Terima kasih, semoga bermanfaat.